mulai nyaman dukung. Nah, sampai alir aunjek. Ya. Ya, terus Iya, terus sampai aglubuk. Nang kadang di meledak. Mas Lurina seandi tim Nasr. Oh, Nasr. Ini ada Selamat datang di channel YouTube Doni Asyar. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan bagikan ke seluruh sosial media Tantretan Sadeje. Salam sape buru duli buru, sape menggir duli menggir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Doni Asyar dalam channel Karapan Sapi Madura. Kali ini saya berkunjung ke tim iming-iming di daerah Pamekasan dan pemiliknya teman-teman juga tahu. Ini dengan Mas siapa ini? Mas Bodeng. Mas Bodeng. Nggak, ini nama aslinya Pak Budi, guys. Ya. Ya, teman-teman, ini nama aslinya Pak Budi. Tapi sama Mas Ian Sanjaya itu kalau dipanggil Bas Mudi itu orangnya ngamuk. Enggak. Jadi dipanggilnya Mas Bodeng. Nama udara. Oh, nama udara Mas Bodeng. Oke, teman-teman. Nih, gimana punya kabar Mas Bodeng? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah kabarnya baik. Ini gimana keadaan kerapan sapi sekarang ini Mas Bodeng? Keadaan sapi sekarang gimana ya? Mulai apa? Mulai menurun karena adanya penyakit PMK yang Waduh. sangat ganas sekali. Sangat ganas ya Iya. Mas Bodeng. Aduh. Lebih ganas dengan percintaan ini Mas Bodeng. Lebih mengganaskan. Lebih mengganaskan teman-teman. Mengganaskan. Kita kembali ke topik ke kerapan sapi teman-teman. Ini ngomong-ngomong ya Mas Bodeng. Mas Bodeng itu sejak saya itu melihat kerapan sapi sudah ada Mas Bodeng itu. Kira-kira Mas Bodeng itu suka kerapan sapi dari kapan ya? Saya suka kerapan sapi mulai sejak kelas 2 SD. Oh, berarti saya kan tahunnya itu Mas Bodeng sudah besar, guys. Iya. Sudah ada di tim Pancoran, Mas. Mas Bodeng dari SD berarti suka? Dari SD. Saya suka kerapan sapi SD kelas 2. Sama mbah saya sering dibawa ke kerapan dulu masih Iya, lapangan 80. Oh, 80. Di Propo, di Teja, di Mangar. Di Ngomong-ngomong Terak. siapa itu mbahnya Mas Bodeng? Mbah saya almarhum sudah, Abdul Ghafar, pensiunan Oh, pegawai Abdul rumah Ghafar. sakit. Siap. Jadi Mas Bodeng dari itu sukanya kerapan Iya. sapi. Sampai kalau dari sejarahnya berarti Pak Abdul Ghafar itu namanya dulu siapa Mas Bodeng? Nama timnya gitu Mas Bodeng. Tepor kelab dulu. Tepur Kelap. Tepor kelab dulu. Pernah masuk Piala Presiden, gubengan. Kalau dulu kan gubengan. Ya kan? kalau dulu gubengan, gubeng itu kalau sapi kecil kan tidak boleh kan Oh, diukur nggak kan. boleh. Kalau sapi itu kalau masuk gubeng di sebelah kiri atau kanan itu dicap. Oh, berarti Dikasih tanda, Mas gitu. Bodeng itu sukanya pas dulu masih sapi, kalau masuk gubeng sapinya besar, dicap. Dicap ya, diukur. Berarti dari kalau sekarang kawedanan dulu sama. Sama kewedanan. Kawedanan sudah dicap berarti Sudah sapinya. dicap. Kalau masuk kewedanan dicap sebelah kiri berapa pakai nomor atau Iya. huruf itu pakai Terus A. kabupaten dicap lagi. Dicap lagi sebelah kanan. Terus gitu. sampai ke berarti Sampai sapi gubeng. itu udah boleh ganti. Tidak boleh diganti. Dan diukur kalau kecil nggak boleh, harus besar. Kira-kira tahun berapa itu Mas Bodeng yang seperti itu? Dulu yang seperti itu 87 88. Aduh, ini masih belum lahir Belum saya lahir itu, ya. teman-teman. Ya. Kalau saya kelahiran tahun 80. Oh, siap teman-teman. Jadi sukanya memang dari dulu ya, Mas Ya. Bodeng. Dan saya pernah dibawa ke mana? Sering ke Sepudi sama bapak saya yang bernama Abdul Kawi. Bapak Pak Kawi, yang ya. Bapak Kawi. Ya. Saya dibawa kelas 4 sudah sudah naik ke Sepudi. Sudah Ya. jalan ke Sepudi. Ke Sepudi. berarti- Waktu itu Sepudi masih tidak ada lampu listrik. Masih apa itu? Kalau orang Madura tuh telempek. Telempe. Iya. Waduh, ini teman-teman. Ini menarik sekali untuk diulas ini. Saya ini YouTuber kerapan sapi sampai sekarang masih belum nyampe ke Sepudi ini. Iya, Aduh, teman-teman. Mas Budi kelas 4 SD Sudah ke Sepudi. sudah ke Sepudi. Dulu Terus- ke Sepudi itu harganya sapi masih harga satu pasang 3 juta. Wow. Bisa-bisa dulu kan masih. Punya uang 6 juta itu udah dapat 2 pasang. Kalau dulu. Dulu. Terus sesudah itu
kan pas ganti Pak Kawi ya. Iya, orang tua Ganti saya. Pak Kawi, Mas Bodeng terus yang aktif terus kan. Terus Semakin orang tua itu punya teman-teman, Mas Bodeng ya semakin semangat ya. Semangat. Semangatnya Sampai-sampai puncak. saya Gimana? merawat sendiri saya sama orang tua saya sendiri. Merawat sendiri itu dari tahun berapa kira-kira Mas Bodeng? Saya ngerawat sendiri itu mulai SD kelas 6. SD kelas Iya. 6. Ambil rumput sendiri, Ngarit? naik sepeda motor ngarit. Pulang sekolah langsung ke Kukul, ambil ngarit ke sana, ambil rumput di sana. Rumput di Iya. sana. Terus berjalan waktu, kira-kira pas Mas Bodeng itu ngerawat sapi, istilahnya dapat juara apa saja? Coba diingat-ingat Mas Budi. Saya ngerawat sapi itu dapat juara di Kewedanan, dapat masih dulu ya, Iya, iya. hadiahnya masih samper. Kain itu. Kain, iya. Kain, dapat Kayak sembako, sutra. dapat sembako, Teman-teman. Masih beras, kopi, gula. Itu cuma itu tok hadiahnya. hadiahnya. Iya, dapat Tapi kan jam. masuk Kewedanan juga. Kewedanan ya. Oke, teman-teman. Terus berjalannya waktu SMP suka, SMA suka. Terus saya lanjut SMP sampai SMA terus sampai saya jadi polisi sekarang ini. Kok bisa itu? Ceritanya gimana Mas masuk polisi itu? Saya masuk polisi itu dari lantaran bapak saya Abdul Qawi itu kenal sama Bapak Majid. Gitu. Oh, kenal. Akrab, kayak saudara. Iya. Orang tua saya pergi ke rumahnya Pak Majid Iya. dan saya bilang Pak Majid, Pak Qawi, Budi itu masuk polisi, saya yang tanggung gitu. Ya, masalahnya bukan yang tanggung gimana, istilahnya caranya itu ya. Iya caranya. Caranya itu teman-teman biar masuk polisi jadi dibimbing sama Sama Pak Majid. Pak Majid. Pak Majid itu yang Majid punya Tawil itu. Bapak Iya. Majid yang punya sapi bahaya dulu. Sapi bahaya. bahaya yang punya Panjilaras. Bahaya ya Panjilaras lagi itu. Oh, berarti istilahnya berkat bimbingan beliau, Mas Budi Bisa jadi itu anggota Polri. lantaran kerapan sapi Sapi, juga. iya. Jadi hebat ini teman-teman, karirnya dari kerapan sapi, dari ngerawat sampai sekarang ini alhamdulillah jadi anggota di kepolisian. Berkat kerapan sapi Kerapan teman-teman. sapi. Jadi berkat bimbingan Pak Bapak Majid. Majid. Sampai-sampai saya juga sampai saat ini mempunyai sapi sendiri saya. Alhamdulillah, dan sekarang ini iming-iming. Iming-iming. Untuk di Pancoran Mas sendiri, Pak Kawi itu kan dulu juga punya sapi besar juga. Iya. Coba ceritakan, itu sapinya yang berprestasi dulu apa namanya Mas Budi? Kan salah satu yang ngerawat kan Mas Budi nih kan? Sapi saya dulu yang besar itu yang berprestasi yang sudah terjual ke Haji Sugi itu Dulu. dengan seharga 100 juta. Tahun berapa itu 100 juta? 100 juta itu tahun 2006. 2006. 2006. Besar apa kecil itu? Besar. Apa nama sapinya dulu? Pancoran Mas. Oh, Pancoran Mas. Emang Pancoran Mas. Oh, berarti benar memang kata Pak Kawi. Pak Kawi itu punya sapi, katanya saya juga dulu pernah wawancara. Itu namanya memang dari awal Pancoran Mas. Iya, itu. Pancoran Mas. Terus untuk Pancoran Mas sendiri ada sapi berprestasi lagi setelah Yang itu? berprestasi itu yang besar terjual kepada Haji Jajikur. Wah, Jikur. Hajikur itu dengan harga 120. Jadi kesimpulannya itu untuk Mas Budi ini sangat berpengalaman sekali ya. Siap, siap. Oke teman-teman, ini apa sih kuncinya sebenarnya untuk perawatan sapi? Kan Mas Budi saya simpulkan itu untuk perawatan dan lain-lain itu teman-teman sangat berpengalaman sekali kan ya. Nah, intinya apa sih perawatan sapi itu? Cuma intinya perawatan sapi itu setiap hari pagi dikeluarkan mandi, pijat, Mandi, pijat, air hangat. air hangat. Sudah mandi itu ditaruh di mana? Di tempat legaran itu Ya. atau lembaran gitu. Jam 10, jam 11 dimasukkan ke kandang kasih makan. Sore jam 4 keluarkan lagi, mandikan, lalu hampir maghrib dikasih jamu. Jam 8 atau jam 9 masukkan sapi kasih makan istirahat. Oh, itu teman-teman. Sederhana sekali tapi rumit ya. Rumit. Rumitnya itu teman-teman apa ya? Sama lihat kondisi sapinya ya Mas Budi Iya. ya. Jadi apa ya? Kayak saya sih itu tidak sembarangan kalau ada sapi kerapan karena
setiap hari kondisi sapinya berubah-berubah. Iya. Dan sapi itu teman-teman itu tidak bisa bicara, tapi cuma punya kode kayak di telinganya, terus di apa ya badannya kurang Di kulit. sehat, ya bulunya kalau bahasa Maduranya itu rengseng ya Mas Rengseng, Budi. iya, iya. Itu teman-teman. Kalau pakannya dari dulu apa kebiasaannya Mas? Kalau dulu itu tidak ada semacam pelandingan itu tidak ada. Pantoro melandingan tidak ada. Tidak ada, baru Rumput. sekarang cuma rumput sama itu pohon daun bambu itu. Katanya orang Madura itu dun pereng. Dun pereng. Iya. Tidak ada. Tapi kalau yang sekarang tidak dikasih dun pereng. Siapa yang mau ngasih, yang mau ngambil aja takut angin kayak gitu. Jadi Jatuh. sekarang rumput sama melandingan. Pelandingan. Oke teman-teman. Jadi itu sepintas mengenai ini sejarahnya Mas Bodeng teman-teman. Dan ini untuk pancoran Mas sendiri itu Mas Bodeng, yang besar kan dulu pernah ya? Ya. Aku ke mana itu? Gaji anu sih apa? Syukur. Yang terakhir-terakhir itu ya. Iya. Terakhir. Kalau pancoran Mas itu kan terkenal dengan sapinya yang besar-besar, tapi Besar-besar. ada juga yang kecil Yang kan. kecil pernah laku ke Abanor. Abanor juga. Iya, dulu. Ini lakunya ke ke juragan-juragan Siap. besar ini Mas Budi. Laku ke Abanor. Alhamdulillah ya. Dan sekarang ini pancor apa? Iming-iming ada di kandang mana ini Mas Budi? Buki ya. Buki ya, Jalan Dirgahayu. Jalan Dirgahayu teman-teman. Ini gimana sih Mas Bodeng itu kan dari SD. Iya. Kita cerita katanya dari SMP dan sekarang alhamdulillah Yuda sama kakak masih kecil ya. Masih kecil. Nah, itu sudah suka kerapan Kerap sapi. sapi. Nah, itu gimana konsepnya Mas Budi kok apa ya? Istilahnya itu Yuda sama kakak juga suka gitu. Ya namanya hobi itu keturunan lah. Oh, keturunan. Kalau Yuda itu Ah. disumpah sama mbahnya yang namanya Abdul Ghaffar itu. Ah. Dia bilang, "Cong, kalau sudah besar jangan sampai berhenti kebudayaan kerapan sapi. Dilestarikan dilanjutkan hobinya gitu." Kan Yuda itu setiap Rabu, Minggu mesti ada di trenan sapi. Iya, padahal sapinya ada ngetren. Nggak ngetren. Apalagi Yuda ada ngerap sampai saya sendiri juga ngerap, Yuda nyampe ke Banggalan, Iya, ke Sampang, ke Ketapang itu nyampe. Iya memang. Yuda itu. Ini namanya lah hobi itu. Tapi tidak apa-apa didukung sama Mas Budi. Udah apa-apa saya. Teman-teman. Untuk pancoran Mas iming-iming sendiri itu apa ya? Itu kan sapinya beli dari mana ini? Yang ini Mas Budi. Saya yang kalau beli itu mulai dulu dari Sepudi emang. Langsung dari Sepudi. Walaupun laku sama Pak Dewan, Iya. itu di Sepudi satu Yang pasar. mana yang laku ke Pak Dewan itu Mas Budi? Yang iming-iming junior itu. Oh, iming-iming Ya, junior. iming-iming junior berlaku Pak Dewan ke Pak Asad dengan harga 80 juta satu pasang. Pak Asad. Dewan. Jenderal Sadis itu. Jenderal Sadis Oke, itu. teman-teman. Berarti itu sapinya memang asalnya dari iming-iming Iya, junior. iming-iming itu. Oke teman-teman, kalau yang yang laku ke anu kan saya tahu itu Mas Ya, Budi. udah itu laku ke iming-iming itu laku ke kepala desa Pulangan Berenta. Itu teman-teman. Itu. Jadi itu untuk iming-iming sendiri. Jadi iming-iming itu apa ya? Dari Mas Budi kecil, terus ke Pak Kawi dan sekarang ini ke Memelihara sendiri. memelihara sendiri teman-teman. Terus ini di event kemarin gimana itu Mas Budi? Kok ceritanya? Kok ada cerita yang menarik event kemarin itu? Katanya apa ya? Dengar selentingan bahwa sapinya sebenarnya ini apa ya? Kurang sehat gitu Mas Budi. Tapi Mas Budi itu mungkin demi Yuda kakak juga, demi teman-teman. Gimana ceritanya itu Mas Budi? Ceritanya gini, waktu kerapan sapi event kurang 3 hari, Iya. sapi ini sama saya satu pasang di satu sapi dikasih 51 telur. Jamunya. Satu sapi? Iya. Wow. Waktu itu malam Jumat, hari Kamis malam Jumat. Sapi ini. Dan dikasih jamunya itu tidak dikasih racikan sama saya, dikasih manis-manis keratindeng. Iya. Satu sapi dikasih 5 keratindeng. Langsung malam Jumatnya, Iya. langsung ngoros sapinya. Mencret, Iya, moro. mencret, tidak sehat. Rencananya saya nggak mau ngerap gitu. Iya. Terus Karena saya sapi memang kurang sehat. kurang kan? sehat, Iya. disuntik sama saya. Pada teman saya yang Iya. namanya Didit, Iya. agak enak
enak badannya sudah enak. Iya. Tapi saya gimana ya, ragu yang mau ngerap. Ragu. Cuma saya kasihan sama yang ngerawat sapi saya. Ya juga sama Yuda, sama anak-anak sini semua kasihan. Udah 1 bulan ngerawat gitu. Udahlah, enggak apa-apa saya kerap. Kalah sudah hal yang biasa gitu. Yang biasa, teman-teman. Kita itu senang kerapan sapi, kalah menang sudah biasa. Sudah biasa, teman-teman. Kalah kerap lagi, menang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Ya memang apa ya? Pas pagi itu kan saya lihat memang sapinya kok kayaknya kurang fit Nggak kayak sehat di ya. trenan. Iya. Tapi pas negor ke Mas Budi sapinya kok kayaknya kurang sehat. Iya memang, tapi buat Yuda, Kakak, terus teman-teman yang ngerawat, soalnya sapinya sudah ngerawat pas ada event sakit. Jadi bisa dikatakan dipaksakan ya Mas Budi. Dipaksakan ya. Ya Tapi- dibilang kecewa gitu. Ya mau gimana teman-teman. lagi. Tapi itu kan jadikan pelajaran. Pelajaran ya. Nah, terus ini sekarang pas sudah dikerap itu, ini gimana? Ini kan banyak yang apa ya, terjangkit virus PMK itu. PMK ya. Nah, ini ceritanya gimana kalau tim iming-iming ini? Udah dikerap ini hari Minggu, Hari Minggu, hari Kamis kena. Nggak mau makan yang ini, yang penekatnya ini nggak mau makan. Kaget Penekatnya, saya. iya. Kaget. Tapi nggak panik saya, dan Iya. dibuat panik sama saya. Nggak panik, Santai teman-teman, aja. Iya. santai. Lalu Akhirnya- jam 5 sore sama saya disuntik. Disuntik lagi. Disuntik ke Pak lagi, Menteri, ya ke antri, ke Mas Didit. Yang PLS disuntik semua. Jam 4:30 langsung dimasukkan. Ternyata yang kena juga yang magernya. Magernya Iya, juga. yang iming-imingnya. Tidak mau makan, Nggak tapi mau yang makan. penekatnya kalau makan enak, Enak. banyak makannya. Banyak makannya. Iya. Akhirnya, Akhirnya yang sakit yang itu yang mana? Yang magernya, yang iming-imingnya. pemagernya teman-teman. Sampai hari Sabtu. Dari hari Kamis, Jumat, Sabtu. Iya, hari Sabtu. Hari Minggunya tumbang sapinya. Langsung mencet. Bukan mencetnya itu keluar air. Iya. Nggak ada rumput sekali di kotoran itu, air terus sampai jatuh sampai. Tapi itu dari hari Kamis itu Mas Budi, sapinya ada makan. Makan hari Kamisnya. Jumat makan masih. Malam Jumatnya nggak makan. Sampai hari Sampai hari 7 hari nggak makan. Yang magernya. terus akhirnya Terus Minggu disuntik lagi. iya. Perutnya kembung, matanya udah putih. Apa itu? Congosnya itu, muncungnya Iya, itu iya, udah kering. kering. Saya sudah bilang sama istri saya, sapi ini sudah tidak ada harapan lagi. Soalnya sudah parah ya, Pak? Parah. Aduh. Tapi saya bilang sama istri saya suruh beli pisang, Iya. beli pepaya. Gimana caranya saya harus ngerawat telaten. Iya. Rumput nggak masuk, udah nggak masuk. Rumput nggak Nggak masuk. Waduh. Ada lukanya di mana? Di lidahnya ada lukanya. Ya, di lidahnya luka. Ada luka. Terus sama saya dimasukkan. Terus kotorannya itu bukan apa? Bukan kotorannya itu bukan lagi rumput lagi, Iya. air pisang. Air. Terus dikasih gula, alami lah, pakai air alami. Dikasih kunyit. Apa itu? Daun asam itu. Iya. Pokoknya yang dingin-dingin itu. Iya. Akhirnya itu Mas Budi. Berapa hari itu pas parah-parahnya sampai akhirnya katanya Mas Budi agak putus asa sudah bilang ke istrinya kan? Hari Seninnya Hari Senin. Hari Seninnya itu parah, hari Minggunya parah, malam Seninnya parah. Saya malam Selasanya, Senin, Selasa sudah gerak kandang. Saya udah dipikir udah mati sapi itu. Terus yang ngerawat siapa itu? Yang ngerawat ada sepupu saya, Dedi. Oh, itu yang Iya, yang ngasih makan. yang laten lah. Yang laten. Kalau saya tidak ada dia, tidak ada bantunya, Iya. mungkin sapi ini sudah meninggal. Terus itu cuma dikasih kayak pisang terus. Cuma itu Pepaya. pisang, pepaya terus. Pokoknya harus perut. Kalau dia obati apa obatnya itu Mas Budi? Saya obatnya cuma dikasih NASA itu. Oh, NASA. NSTM. Produk NASA. Produk NASA itu nggak dikasih itu, diteteskan terus dan dikasih itu apa? Violet anunya bayi itu. Oh iya, yang violet, itu. violet. Itu kan biasanya kalau violet itu memang itu biasanya kebiasaan kan? Mm, Kebiasaan para pecinta karapan sapi itu pakainya violet. violet ya. Akhirnya sapi ini pas pulihnya itu kapan Mas Budi? pulihnya ini udah 6 hari dari sekarang. Agak lama berarti. Lama. 10 hari. 10 hari. 10 hari saya ngerawat. 10 hari. Akhirnya sudah pas bisa makan. Bisa makan. Itu kan biasanya kalau kena itu ya rata-rata kan kakinya luka. Luka. Luka juga ini. Luka yang ini, yang penekatnya ini.
luka. Waduh. Sampai apa ya? Sampai bosok itu. Saya cuma obatnya alami aja, enggak pakai obat apa ya, pakai itu tetes saja itu. Dan saya sudah panik, Iya, panik. enggak beli obat ini, enggak saya. Cuma saya ambil air laut, katanya Ya. orang Madura itu air tase. Ayo. Ambil saya sebanyak 1 galon itu, anak saya Yuda suruh ke sana, suruh ambil librenta sama saya di di apa itu? Di itu Disiram terus. enggak dididih sampai airnya menguap, sampai ngalkal. Iya. Katanya orang itu mau ngalkal katanya. Sampai didih. Sampai didih. Terus saya taruh dulu sampai angkat-angkat kuku, disemprotkan, terus disemprotkan. Alhamdulillah 2 hari sudah kering. Langsung kering itu, Mas. Langsung kering 2 hari. Waduh, ini ramuan alami juga. Lama alami. Dan sampai yang magernya itu tidak bisa makan sama saya, rumput disemprotkan, Iya. airnya disemprotkan. Itu pas baru mau makan terus. Makan Sedikit, terus kasih lagi makan terus. Sampai sekarang masih dikasih air garam itu sama disemprotkan sama saya. Jadi makannya enak ya. Enak sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman. Jadi itu untuk pengalaman. Tapi itu semenjak disakit sampai sekarang masih rutin disuntik itu, Mas Budi. Masih disuntik. Rencananya nanti mau disuntik, tapi teman saya itu yang bagian hewan itu tidak bisa. Iya, Masih ke nggak bisa. Surabaya, ya besok katanya. Katanya besok ini, aduh, memang apa ya, kadang banyak cerita sih teman-teman, banyak teman kerapan sapi itu, para yang punya kerapan sapi itu bahkan apa ya, sudah putus asa kan gitu. Ya, putus asa. Termasuk ini Mas Bodek sendiri teman-teman. Putus asa Sudah juga. ditinggal. Putus asa. Saya sampai Mas Doni, sampai apa itu? Saya sampai bilang sama keluarga saya, Iya. mau cari apa ya, tukang ngerawat gitu di rumahnya. Ini mau ditaruh di mana gitu biar ini sembuh dulu. Saya mau ngerawat satu aja gitu. Tapi Dedi itu Kekeh ya? Iya, tetap udahlah taruh di sini biar saya yang mau. Ya enggak apa-apa katanya. Alhamdulillah sampai sekarang Alhamdulillah, ya sehat ya. makan lah, enak lagi sekarang. Tapi ini masih belum dikasih jamu berarti Mas Budi. Dikasih jamu masih udah dikasih hari apa itu? Hari Selasa Iya, sama hari Kamis. dikasih. Nanti sore bagian kasih lagi. Jadi itu teman-teman. Gitu. Aduh, ini ceritanya apa ya? Sangat apa ya? Aduh, kayaknya sudah hampir putus asa teman-teman. Aduh, terus itu ya Mas Budi. Mas Budi ini kan yang menarik itu teman-teman. Mas Budi itu di Kerapan Sapi sekarang nih ada di bagian penting. Tapi perwakilan kan, Iya. tukang ngider. Iya. Gimana itu ceritanya itu? Ini kan tadi sudah topiknya sejarah, terus ini penanganan kasus PMK-nya yang iming-iming, dan yang menarik ini Mas Budi jadi tukang lepas sapi kan gitu. Iya, iya. Dan apa ya, yang saya tahu itu Mas Budi kalau tukang lepas sapi seperti Pak Padel kan, Iya. yang saya tahu itu Pak Padel, zamannya Iya. Pak Padel saya tahu itu apa ya? Kesalahan satu kali itu fatal kan Fatal, itu. ya, fatal. Itu Mas Budi kok bisa pas jadi itu, gimana cerita awal-awalnya itu? Saya awalnya itu rencananya nggak mau jadi apa tukang ngider itu. Karena di Pamekasan ini tidak ada juga Haji Slawi itu kan juga tukang ngider. Iya. Cuma Haji Slawi itu kalau di pas kewedanan Iya. di Pamekasan nggak bisa Haji Slawi. Ikut ke Bangkalan. Ikut ke Bangkalan gitu. teman-teman. Terus akhirnya Akhirnya saya sama Abanor iya. dan dulukan Abanor dan kadesnya Bulao Iya. Haji Fahur Rosi, Haji Fahur Rosi. saya dipanggil, suruh saya jadi eder. Ya sudah, saya siap, tidak apa-apa gitu. Siap. Saya Langsung siap, Mas Budi? Langsung siap. Ini Langsung keren siap. teman-teman. Tahun berapa itu Mas Budi? Saya jadi eder itu tahun 2018. 18. Iya. Masih belum jadi YouTuber. Saya tahunya itu Mas Budi pas waktu itu Kabupatenan 2019. Ya, 2019. Itu di Sampang ya? Di Sampang, itu di mana? Di Pamekasan juga. Di Pamekasan juga? Iya. Tapi saya masih belum kenal teman-teman. Iya, Tapi iya. saya tahunya pas di 2019, pas itu Sampang. dipanggil ya di Sampang. Iya. Waktu itu masih Jetmatic itu yang juara. Juara, ya juara. Itu yang dipanggil, kok bukan Mbak Slawi? Oh ternyata ini Mas Budi, keren ini teman-teman. Karena apa ya?
risikonya kesalahan satu kali aja itu Fatal, fatal. sangat fatal. Dan itu harus kuat berdiri sehari di tengah. Iya. Itu pakai resep apa itu? Kok bisa berdiri apa ya? Itu 1 hari teman-teman. Mulainya jam 10. Udah ada istirahatnya ya Mas Budi. Iya. Paling enggak kalau sekarang sih kalau hitungan paling enggak sampai jam 2 kan. Jam 2. Kok rumusnya gimana kok bisa Bisa berdiri, Kuat, kuat berdiri. Ya saya kuat berdiri itu kan sudah pendidikan selama 1 tahun kan ya. Iya, iya. Udah masuk pendidikan saya. Terus Udah dianggap biasa sama saya. Untuk jemur itu Iya. sudah hal biasa. Sudah hal biasa. Biasa sama saya. Kalau untuk berjemur itu kalau 1 hari kalau hobi kerapan sapi tidak masalah. Tidak masalah memang. Nggak Kalau masalah. dijemur suruh jemur setiap hari tidak mau saya. teman-teman. Jadi itu dari pengalaman pribadi ya Mas Budi. Pribadi. Oke. Untuk apa ya? Positif negatifnya jadi eder itu apa sih Mas Budi? Apa dari omongan rekan-rekan apa gimana? Itu gimana menanggapinya Mas Budi? Positifnya apa sih? Negatifnya apa? Kan ada sih. Ya positifnya saya itu harus apa ya? Positif saya itu harus profesional sama apa? Profesional sama Sama yang punya kerapan sapi. Saya tidak ingin memihak punyanya siapa. tidak memihak Itu. punya siapa. Punya saya sendiri walaupun tidak enak, Nggak enak. pas ke waktu hitungan saya tetap saya angkat bendera. Soalnya Gitu. apa ya teman-teman? Itu kan Mas Budi, kalau hal seperti itu kadang orang walaupun disuruh kan tidak mau Mas Tidak Budi. mau ya. Kebanyakan sih tidak mau Nggak kan mau. gitu. Dan Mungkin ini, risikonya karena terlalu besar mungkin. ya Gitu. memang Iya. dulu tuh pernah kan kejadian juga Kejadian. Pak Fadel Pak pas Fadel di Pademawu. Iya, Waduh Pademawu. teman-teman, itu Ya karena itu Pak Fadel itu mungkin sudah kejadiannya itu mohon maaf ya, Ya. udah tua orangnya, Ya, usia penglihatannya sudah kurang mungkin. konsentrasi Ya. juga kurang. Butuh konsentrasi kan Mas Konsentrasi Budi? lagi, iya. Keren Harus sekali. fokus. Harus fokus. Fokus ya. Negatifnya ada cemoohan apa gitu. Sementara gimana? Sementara tidak ada alhamdulillah sama tokoh-tokoh masyarakat tidak ada Untuk cemoohan apa-apa saya itu. Dan saya itu tidak ingin memihak punya siapa. Punya orang tua saya sendiri kalau udah enak tetap saya pas hitungan, saya tetap diangkat bendera. Gitu. Soalnya apa ya teman-teman, kan bukannya apa ya, ini sudah generasi berikutnya setelah Baslawi kan gitu. Iya. Masalahnya kalau udah ada Mas Budi ini siapa lagi yang Iya, menghitung iya. teman-teman. Jadi apa ya, saya juga ikut bangga karena ini masih muda, sudah berani teman-teman. Bisa apa ya, ngeder di kerapan sapi. Tapi kalau gubeng belum Mas Budi. Kalau gubeng itu dia Apa waktu cadangan? Kemarin? cadangan di Bangkalan cadangan. Diundang tapi cadangan. Cadangan ya? ya. Oh, Takut Haji Slawi itu Ada. mau sakit apa nggak enak badan gitu atau mau buang air kecil, buang air besar tuh nggak gantian. Tapi kalau Mas Budi tahan itu dari Ya, jam 10 tahan. 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 Buang air kecil tahan. Tahan, Oh. saya tahan. Asal ada rokok sampurna mil. Harus Rokoknya berapa itu kalau sehari dari jam 10 itu? Harus 4. Harus 4 sampurna mil. Jadi sampurna mil harus 4 berarti. Iya, harus 4. Jadi teman-teman untuk pecinta kerapan sapi ini harus tahu, ini harus didukung minimal ini apa ya, harus 4 berarti Harus ya. 4. Waduh, keren sekali ini. Harus beli 4 ada di saku harus. Ada di saku. Harus ada di kaku. Jadi harus didukung ya. Bukan didukung dikasih, enggak, saya enggak mau minta, saya enggak. Kalau sumpahnya yang dikasih, Ya kalau dikasih dikasih saya lah. Ini biar kuat Mas Budi. apa saya ngasih sampean sampai ngasih saya gitu. Maksudnya. Nggak, teman-teman, itu guyon. Soalnya apa ya? Berdiri dari jam segitu kalau saya sih mungkin nggak bisa. Mengingat nomor 1 cuacanya juga, terus Panas. nomor 2 risikonya juga. Iya. Risikonya kalau salah sedikit aja teman-teman, itu bisa fatal Betul, teman-teman. Karena mengingat kejadian dulu, mungkin cukup 1 kali ya di Iya. kerapan sapi di Pademawu itu teman-teman. Bahkan lombanya itu apa ya? Tidak diteruskan. Nggak diteruskan, iya. Tidak diteruskan teman-teman. Jadi fatal sekali ya, Mas Budi. Oke. Ada hal-hal yang disampaikan karena saya juga ke setiap kandang itu Mas Budi, banyak yang sapi yang sakit, yang ini mungkin ada apa ya? Ini pengalamannya Mas Budi bisa diceritakan. Kan kadang orang itu dari pengalamannya seseorang bisa dibuat obat gitu. Kalau Mas Budi apa yang ingin disampaikan kepada pecinta kerapan sapi mengenai itu?
penyakit ini. Penyakit ini. Apa pengalamannya Mas Budi? Pengalaman saya itu waktu sapi saya sakit, saya udah beli obat kayak formalin Ya. banyak punya toko-toko pengerap Formalin, itu rata-rata formalin. itu bahaya itu. Karena itu formalin itu kan obatnya keras kan. Keras memang. Iya, keras. Nggak boleh kayak gitu. Pakai obat alami aja. Alami. Jadi Alami. kalau Mas Budi itu produk NASA itu ya NASA sama air laut air laut teman-teman. Wah, itu. jadi itu nanti kita syuting sapinya ya Mas Budi. Terima kasih Monggo. bincang-bincangnya. Siap. Dan jangan nanti kalau kesini nanti tidak boleh. Nggak boleh dibuka. Oh dibuka. Apalagi Oh. siang, malam. Malam. Jam berapa dibuka? Oke teman-teman. Kalau tapi nelfon dulu kalau hanya tidur. Aku pas enak-enaknya itu. Tapi kan banyak teman-teman di sini kan. Ya banyak sampai jam 2, jam 1. Jam 1 Ya, gitu. jam 2, jam 1. Setiap malam itu. Setiap malam. Ya, kalau nanti malam minggu pasti jam 2 lah. Nanti. Pasti ada teman-teman di ngumpul sini. semua di sini. Terus itu Mas Budi, ini pertanyaan terakhir dan pamungkas ya. Ya. Itu Mas Budi apa ya? Kayak tim yang Prabu Sakti itu kok bisa deket sekali gitu Mas Budi. Kalau Prabu Sakti itu saya dekat mulai dulu sejak tahun 93. Saya 93. kenal sama Haji Rizal Haji Rizal. dan Abah Syukur almarhum. Oh, Itu, iya. Jadi memang sampai sekarang deket ya? Sampai sekarang dekat kayak saudara. Bahkan kembali ke cerita yang awal, Yuda kalau Prabu Sakti ngerap walaupun Mas Budi tidak bawa sapi, pasti nyampe kan? Ikut juga Iya, kan ikut. gitu. Ya namanya juga satu tim. Oh, satu tim. Nah, kayak saudara gitu, mulai dulu kayak saudara sama Prabu Sakti. Oke teman-teman, jadi itu kuncinya. Terima kasih Mas Budi, ini pas sekali momennya, ini ada azan Mas Budi. Nah, nanti setelah azan saya syuting sapinya ya, tidak Oke, apa-apa. siap. Lanjut. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Subscribe ya Mas Budi, pebenyak. Babunya pakai bujan sarah. Like Menanggung. Mulai nyaman dukung. Dukung. Nah, sampai alir aunjek. Ya. Ya, terus Iya, terus. sampai aglubuk. Aglupuk. Neng kadang. Neng kadang Di meledak. Mas Luina sean di tim Nasr. Oh, Nasr. Nasr. Ini ada Mas Rudi yang punya San Nasr teman-teman. Nanti kita syuting juga ya. Terima kasih Mas Budi. Sama-sama. Oke, salam sapi buru tuli buru, sapi mengkir tuli mengkir, dan yang sapinya lagi sakit, saya doakan, Mas Budi juga doakan. Semoga cepat sembuh dan dan cepat berlaga. berlaga lagi di lapangan berdebu dan cak lecak komel. Oke, terima kasih teman-teman. Salam sapi buru tuli buru, sapi mengkir tuli mengkir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.